Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yes, I'm back. Setelah aku vakum dari dunia YouTube, akhirnya aku aktif lagi di sini. Jadi aku kemarin itu vakum karena ya nggak vakum juga sih, karena emang nggak tahu mau bikin konten apa. Baca. Terus aku memutuskan untuk terjun ke TikTok. Nah, aku ceritanya tuh main TikTok. Aku main TikTok udah kayak 6 bulan kemarin. Itu alhamdulillah aku dapet 21,4 followers dan like-nya 1,3 M atau 1,3 juta. Jadi aku kayak lebih kayaknya main TikTok lebih seru nih, karena emang kalau main TikTok tuh gampang banget. Kita tinggal ya sekreativitasnya kita aja bikin videonya, habis itu ya kita upload, nggak usah kita edit kayak bikin konten di YouTube gitu. Nah, dari TikTok itu alhamdulillah aku dapat endorse, yang mana juga berpengaruh ke uang jajan aku bertambah. Nah, siapa sih yang nggak mau di endorse gitu? Jadi kayak daripada main YouTube susah-susah terus kayak yang nonton cuma sedikit, ya udah aku main TikTok gitu loh. Nah, tapi lambat laun kok kayaknya YouTubeku sia-sia kalau misalkan nggak aku aktifin lagi gitu. Nah, makanya aku mau bikin konten ini. Nah, aku di sini mau bikin video sesuai dengan thumbnail yang ada di videoku, bahwa aku pengen bikin video tentang tips bagaimana cara video kalian agar bisa masuk FYP TikTok. Nah, dengan adanya FYP TikTok itu, kalian nanti bisa mencari followers, mencari like, dan juga nanti bakalan bisa dilirik oleh ya katakanlah perusahaan atau produk-produk yang akan endorse kalian gitu. Lumayan lah. Nah, sebelum aku kasih tips untuk masuk ke FYP, let me know you apa itu FYP. Nah, sebenarnya FYP itu adalah sebuah beranda yang berisikan kumpulan-kumpulan video dari pengguna TikTok lain yang direkomendasikan oleh pihak TikTok. Nah, biasanya orang-orang itu masuk ke FYP TikTok itu karena orang-orang atau pengguna-pengguna lain itu menonton video dari awal sampai akhir. Udah gitu mereka komen dan share ke teman-temannya. Itu pasti nanti dia bakal masuk ke FYP. Sebenarnya tuh ada tips dan trik tersendiri agar video kita itu dilirik pihak TikTok agar bisa direkomendasikan untuk masuk ke FYP pengguna lain. Nah, sebenarnya simple sih, cuman ada 3 sebenarnya tipsnya untuk video kalian agar bisa direkomendasikan pihak TikTok untuk masuk FYP. Langsung aja kita masuk ke tipsnya. Tips yang pertama adalah join the trend. Kak, join the trend itu apa? Nah, seperti yang kalian tahu, misal FYP kalian itu penuh dengan sound A, sound B, atau video tentang A banyak banget, video tentang B banyak banget. Nah, kalian joinlah trend itu. Kalau misalkan kalian join the trend atau mengikuti atau membuat video pakai sound atau pakai efek-efek yang lagi nge-hype, itu peluang untuk masuk ke FYP itu akan lebih besar ketimbang kalian pakai sound-sound yang udah lawas. Aku contohnya, kemarin aku bikin video tentang ini tentang kayak ginian. Itu awalnya aku tuh nggak expect kalau misalkan itu bakal masuk FYP. Aku cuman join the trend, habis itu kok banyak banget yang ngelihat, bahkan sampai 1M lebih loh viewsnya. Habis itu like-nya juga banyak banget, share-nya juga banyak banget. Itu aku tuh cuman sebenarnya awalnya cuman bikin video asal-asalan. Itu bener-bener asal-asalan karena ya aku tuh targetnya sehari 1 video, karena kalau misalkan misal followersnya udah lumayan banyak, kalau misalkan kita nggak upload video 3 hari, 5 hari berturut-turut, itu kayak sayang aja, karena nanti kita bisa redup, menurutku bisa redup. Ya semacam itulah, pokoknya kayak
nggak pernah FYP lagi lah, atau like-nya dikit lah gitu. Pokoknya kalau misalkan followers kalian udah banyak, pastikan kalian rajin-rajin upload. Nah, rajin-rajin uploadnya ini juga pakai sound-sound yang terbaru gitu. Kalau misalkan kalian followersnya udah 1M lebih atau apa, udah berkreasi kayak kalian aja, sekreasi kalian aja nggak apa-apa, karena itu udah pasti ada yang nonton. Kalau misalkan followersnya masih 12, 20, itu kayak harus ikut tren biar kalian masuk FYP, habis itu banyak orang yang nge-follow kalian gitu. Itu sih tipsnya. Yang kedua, itu adalah berikan kualitas konten video yang menarik. Nah, setelah kalian mengikuti video atau sound yang lagi nge-hype, itu kalian juga harus memperhatikan kualitas dari video yang kalian sajikan untuk pengguna lain gitu. Nah, itu caranya gimana, Kak? Nah, cara untuk melihat kualitas video itu banyak macamnya. Salah satunya adalah dengan melihat kualitas dari resolusi video kalian. Pastikan video kalian itu diambil dengan resolusi kamera yang bagus. Ini tricky sih sebenarnya. Kalian bisa pakai lighting atau cari pencahayaan yang bagus gitu agar video kalian itu tidak blur, tidak gelap, dan bisa menarik atensi pengguna lain untuk melihat video kalian dari awal sampai ke akhir gitu. Kalian juga harus memperhatikan editan-editan yang ada di video kalian. Misalkan kalian bikin slow motion. Nah, di bagian slow-mo-nya itu juga harus pas dengan beat lagunya. Terus video-video efeknya pun juga harus pas dengan beatnya gitu. Jangan sampai kalian itu bikin konten yang nggak ngikutin beatnya gitu. Kalian misalkan video yang bagus itu misal video transisi gitu ya. Nah, video transisi yang bagus itu kan kayak ngikutin beatnya gitu loh, tek 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 gitu kan. Kalian pokoknya ngikutin beatnya, jangan sampai kalian keluar dari beat lagunya gitu. Terus kalian kalau misalkan bikin kontennya yang misal cuma ngedance biasa, pastikan kalian menyuguhkan sesuatu yang baik, itu berkualitas. Kualitasnya bisa dilihat dari dance kalian itu powerful apa enggak, ekspresi kalian itu bagus apa enggak. Kuncinya ada di lighting, ada di pencahayaannya. Kalau misalkan pencahayaannya bagus, videonya pasti bagus. Kalau misalkan jelek ya boro-boro masuk FYP, orang lihat pun udah ogah gitu loh guys. Jadi sebisa mungkin resolusi, terus pencahayaan, dan kualitas video yang kalian sajikan itu menarik untuk dilihat orang lain gitu. Terus tips yang ketiga atau tips yang terakhir adalah tarik atensi atau perhatian audiens atau pengguna lain dengan kalimat-kalimat yang kalian tuangkan di caption atau enggak di video kalian. Jika kalian menggunakan caption yang menarik, itu pasti bakalan menarik audiens untuk melihat dari video dari awal sampai akhir. Ingat, syaratnya FYP adalah banyak orang yang melihat video dari awal sampai akhir dan nge-share ke teman-teman yang lain. Nah, jika kalian memberikan caption yang menarik, terus bisa menarik atensi, yakin deh pasti kalian masuk FYP karena banyak orang yang akan melihat video kalian. Terus selanjutnya, kalian juga bisa memberikan tulisan-tulisan atau caption yang ada di video kalian, misal ya, tonton sampai habis atau apa yang biasanya di dalam video gitu loh. Nanti aku bakal kasih contohnya kayak gini. Nih, kayak gini tuh sebenarnya bisa menarik atensi dari audiens kayak gitu guys. Terus ini bukan tips sih, cuman kayak saran aja. Yang terakhir adalah kalian sebisa mungkin upload setiap hari. Setiap hari satu atau enggak setiap hari upload dua gitu. Karena kalau misalkan kalian udah masuk FYP sekali, itu pasti TikTok bakalan memberikan peluang kalian untuk masuk ke FYP lagi. Itu namanya kalau nggak salah prime time. Nah, prime time itu waktu dimana kalian itu lagi ada di puncak popularitas gitu. Bisa jadi seperti itu karena pernah suatu ketika aku masuk FYP pertama kali. Terus banyak video-video yang direkomendasikan untuk pengguna lain di FYP-nya.
Salah satu contohnya adalah ada pengguna yang ngomen atau memberikan komen ke videoku. Kak Panji masuk FYP ku lagi nih, Kak Panji masuk FYP ku lagi nih. Padahal dia nggak nge-follow aku. Nah kalau misalkan ada orang yang sudah nge-follow kita, itu biasanya direkomendasikan di FYP-nya itu lebih banyak, lebih gede ketimbang orang-orang yang belum pernah di follow sebelumnya. Semoga tips tadi bisa memberikan insight baru ke kalian agar bisa memperbaiki video-video kalian agar bisa masuk FYP dan nanti bisa menghasilkan followers banyak, bisa menghasilkan likes banyak, dan ya produk-produk akan bisa melirik kalian untuk mereview produk-produknya gitu. Lumayan kan dapat endorse. Semoga videoku membantu kalian untuk masuk FYP, dan jangan lupa buat subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman kalian agar aku lebih rajin untuk mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa nonton video-videoku yang sebelum-sebelumnya karena aku di sana membahas tentang tips bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi negeri, especially UGM, karena aku mahasiswa di sana. Dan yuk berikan saran konten-konten berikutnya yang pengen aku bawain apa gitu. Oke, see you in the next video. Bye bye. Thank you guys.